I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Masalah Gaza tak kunjung menemui jalan keluar. Serangan Israel terus berlanjut, menimbulkan korban sipil dan krisis kemanusiaan yang semakin parah. Di tengah situasi itu, ambisi Israel untuk memperluas kekuasaan masih mengemuka, termasuk wacana aneksasi tepi barat. Meski begitu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengan tepi barat dijaga lewat jaminan diplomatik, Israel kini memusatkan perhatiannya pada Gaza, di mana operasi militer besar-besaran terus digencarkan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Trump pada Kamis 25 September 2025 menyatakan ia menolak rencana Israel untuk mencaplok wilayah tepi barat yang diduduki. Sikap ini ia tegaskan setelah meyakinkan sejumlah pemimpin negara Arab dan Muslim di sela sidang umum PBB, di mana pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Presiden Turkiye, Emir Qatar, Raja Yordania, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Perdana Menteri Mesir, serta beberapa pemimpin kawasan lainnya. Selain itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Trump sependapat dengannya bahwa pembangunan pemukiman Israel di tepi barat justru kontraproduktif dan tidak ada kaitannya dengan Hamas. Seorang pejabat senior Israel juga mengatakan pemerintahan Trump diam-diam telah memperingatkan Israel agar tidak melanjutkan wacana aneksasi tepi barat. I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this directly? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? Pernyataan Trump muncul menjelang pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di forum PBB yang bertepatan dengan langkah beberapa negara mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel sebelumnya menyebutkan Israel mungkin mencaplok sebagian tepi barat sebagai reaksi atas pengakuan Palestina. Netanyahu sendiri menghadapi tekanan kuat dari kubu kanan dalam pemerintahannya untuk memperluas kedaulatan di tepi barat. Menteri sayap kanan Itamar Ben-Gvir bahkan mendesak agar langkah aneksasi itu segera diwujudkan. Rencana aneksasi ini memicu penolakan luas dari dunia Arab. Bagi para pemimpin Palestina maupun komunitas internasional, tepi barat sejak lama dipandang sebagai bagian dari wilayah masa depan negara Palestina. Saat ini, sekitar 3 juta warga Palestina tinggal di tepi barat, wilayah yang dikuasai Israel sejak Perang 1967. Selain itu, terdapat hampir setengah juta warga Israel tinggal di permukiman yang dinilai ilegal oleh Palestina dan sebagian besar dunia. Jika Israel memutuskan mencaplok tepi barat secara sepihak, hal itu akan semakin menjauhkan harapan terbentuknya negara Palestina. Namun banyak warga Palestina berpendapat kebijakan Israel selama ini, termasuk pembatasan mobilitas dan pembangunan, sudah menyerupai aneksasi secara de facto. Pasukan Israel hingga Kamis 25 September 2025 terpantau semakin jauh memasuki kota Gaza. Menurut otoritas kesehatan Palestina, serangan Israel pada hari yang sama menewaskan sedikitnya 19 orang di berbagai wilayah Gaza. Dari jumlah itu, 11 korban berasal dari 2 keluarga di Zawaidah, jalur Gaza Tengah, setelah sebuah rumah mereka dihantam serangan udara. IDF tidak menanggapi insiden tersebut, namun menyatakan telah melancarkan serangan terhadap 170 sasaran di seluruh Gaza dalam 24 jam terakhir. Mereka menyebut target itu sebagai infrastruktur milik Hamas yang digunakan untuk menyerang tentara. Netanyahu menyebut Gaza sebagai benteng terakhir Hamas. Namun, ratusan ribu warga sipil masih terjebak di dalam kota karena tidak ada tempat aman untuk melarikan diri. Sementara itu, utusan AS Steve Witkoff pada Rabu 24 September 2025 menyatakan optimis akan ada terobosan dalam isu Gaza dalam beberapa hari ke depan. Ia menambahkan Trump telah memaparkan sebuah rencana khusus kepada sejumlah negara di kawasan. Rencana itu disebut Rencana 21 Poin untuk Perdamaian di Timur Tengah dan Gaza, yang diklaim mampu menjawab kekhawatiran Israel maupun negara-negara tetangga di sekitarnya. Pihaknya cukup yakin sebuah kemajuan bisa diumumkan dalam beberapa hari mendatang. And we had a very productive session. We presented what we call the Trump 21-point plan for peace in the Mideast and Gaza. I think it addresses Israeli concerns and
as well, the concerns of all the neighbors in the region, and we're hopeful, and I might say even confident that in the coming days we'll be able to announce some sort of breakthrough. Walaupun detail rencana Trump belum dipublikasikan, Channel 12 Israel melaporkan sejumlah pejabat senior Israel meragukan Trump akan memaksakan sebuah proposal yang tidak sejalan dengan keyakinannya sendiri. Menurut laporan itu, rencana Trump melibatkan kerjasama dengan negara-negara Arab moderat. Pemerintahan Trump berharap kerangka tersebut dapat mendorong dukungan finansial dari negara-negara Arab untuk membangun kembali infrastruktur sipil di Gaza. Dalam pernyataan bersama usai pertemuan PBB Selasa 23 September 2025, para pemimpin negara berkomitmen untuk bekerja sama dengan Trump dan menekankan pentingnya peran kepemimpinan AS guna menghentikan perang. Pertemuan itu dihadiri perwakilan dari sejumlah negara kunci, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turkiye, Indonesia, dan Pakistan. Macron memperkirakan rencana tersebut akan memuat elemen-elemen yang telah ia sampaikan kepada Trump. Ia sendiri mendorong usulan yang mencakup pembubaran Hamas serta penempatan pasukan internasional untuk menstabilkan Gaza. Macron menuturkan AS kini tengah mempertimbangkan usulan itu. Kata dia, bila AS, negara-negara Arab dan Eropa bisa disatukan dalam satu rencana perdamaian, peluang keberhasilan akan lebih besar. Meski Trump berusaha menawarkan rencana perdamaian 21 poin dan menegaskan penolakannya terhadap aneksasi tepi barat, kenyataan di lapangan menunjukkan situasi yang jauh lebih rumit. Serangan Israel di Gaza terus menimbulkan ribuan korban sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan. Sementara Netanyahu menghadapi desakan dari kelompok sayap kanan untuk memperluas kedaulatan atas wilayah pendudukan. Ikuti terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.